Wow, ternyata teman-teman banyak yang nanyain tentang spesifikasi mesinnya, terutama hybridnya. Gimana cara kerjanya, kapan si hybridnya bekerja, si tenaga listriknya. Terus banyak juga yang kayak salah sangka ya, mengira kalau Vasio ini adalah skutik listrik. Bukan teman-teman, jadi motor ini hybrid ya. Hybrid itu adalah kendaraan yang punya penggerak lebih dari satu. Nah, di Vasio ini dia pakai mesin bakar konvensional dan ada tenaga listriknya. Tenaga listrik yang membantu memberikan tenaga tambahan. Nah, sebenarnya kalau hybrid itu ada beberapa tipe sih teman-teman. Ada yang mesin bensin dan mesin listriknya bekerja bersamaan. Ada juga yang bekerja sendiri-sendiri, bisa pakai listrik doang, bisa pakai bensin doang gitu kan. Ada juga yang full listrik, yang mesin bensinnya dipakai untuk charging doang, charging baterainya. Nah, kalau di Yamaha Vasio ini sistemnya jadi kayak asis ya, hanya membantu. Yang bekerja utama adalah mesin bensinnya. Dia bekerja 100% full time gitu ya. Tapi di kondisi-kondisi tertentu ada tenaga listrik yang menjadi asisnya, memberikan dorongan tenaga tambahan gitu. Nah, biar nggak bingung lagi, kita akan langsung tanya ke teman saya di Yamaha yang paling ngerti tentang mesin new generasinya Blue Core Hybrid ini. Yuk, kita sama-sama samperin Mas Ferry yuk. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama Mas Ferry nih dari Technical Education ya, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Ini suhunya teman-teman, paling ngerti, paling ngerti, yang paling bener emang nanya langsung ke yang ngerti lah. Jadi gamblang jelas gitu kan, jadi semua rasa penasaran langsung tersalurkan ya, tercerahkan gitu kan. Mas, saya ada banyak banget pertanyaan nih. Kebetulan kemarin di video yang pertama tuh banyak yang nanya kan tentang hybridnya, tentang basic mesinnya, apa segala macem lah. Nah sekarang saya mau tanya ke Mas nih. Pertama nih, hybridnya itu kan hybrid yang asis ya. Jadi hybrid itu hanya mendorong aja, membantu mesin bakar ya, bener nggak kayak gitu Mas? Iya betul. Jadi kita analogikan kalau misalkan Mas Popo lagi dorong motor, itu saya bantu dorong seperti itu. Oke. Jadi lebih enteng ya? Iya betul. Saya dorong sendiri berat kan? Iya. Mas, saya bantuin. Oh gitu. Jadi lebih ringan di situnya ya. Betul. Oke. Tapi penambahan performa tadi, penambahan dorongan tenaga dari tenaga listriknya tadi itu berlaku kapan Mas? Nah, apakah setiap saat kita buka gas langsung ada dorongan terus atau gimana sih sebenarnya? Nah, untuk power assist-nya sendiri bekerja pada saat akselerasi awal. Akselerasi awal aja? Iya, jadi pada saat akselerasi awal, power assist-nya akan memberikan dorongan selama 3 detik. 3 detik? Jadi torsinya naik. Oke, tujuannya torsi ya? Betul. Yang mau diraih ada sebenarnya meningkatkan torsi saat akselerasi awal. Iya. Oke, itu kepakai misalnya lagi di lampu merah. Kita mau jalan gitu ya, atau di kemacetan stop and go gitu-gitu ya? Betul, stop and go. Asalkan RPM-nya tidak lebih dari 5.500 RPM. Oke, oh jadi dibatasi di putaran mesinnya ya? Betul. Si asis ini bekerja di bawah 5.500? Iya, betul. Oke, seandainya nih saya pakai motor ini ya, motor saya nyalain, saya jalan pertama kali buka gas motornya jalan, itu si asisnya sudah bekerja belum? Oh, belum bekerja. Jadi syaratnya motor ini harus kita jalankan dulu dengan kecepatan 10 km per jam. Oke, harus jalan 10 km per jam dulu, baru asisnya bisa bekerja? Iya, betul. Syarat awalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya nih, setelah 10 km per jam, saya berhenti di lampu merah. Ketemu lampu merah berhenti kan? Nah, waktu saya gas pertama kali lampu merah itu, asisnya bekerja aktif. Oh, bekerja ya? Iya. Karena sudah pernah 10 km per jam tadi ya? Betul. Oke. Tapi syaratnya satu kunci kontak ya? Iya, pada saat start awal. Satu on itu, kalau di off dia akan mulai dari awal lagi. Betul, betul. Oh, siap. Mas, kalau misalnya asisnya bekerja, di speedometernya di mana indikatornya? Kalau kita on kan ya, kita lihat di speedometernya kan ada tulisan asis tuh. Nanti kalau misalkan power asisnya bekerja, nanti ada tanda panah keluar. Oh. Memutari tulisan asisnya. Asisnya. Oke. Mas, ini sebenarnya komponen yang mana sih sebenarnya yang digunakan untuk menggerakkan tenaga listriknya, yang hybridnya itu yang pakai yang mana sebenarnya? Power assist-nya ya? Power assist-nya itu. Fungsi utamanya ada di smart motor generator. Smart motor generator itu starter ya? Iya. Smart motor generator seperti yang kita tahu di model-model sebelumnya itu hanya 2 fungsi ya. Oke. Pertama pasti starting, karena starting generator, kemudian dia switch ke charging ya. Charging. Nah, di model Vasio ini kita tambahkan satu fungsi baru di smart motor generatornya, yaitu power assist. Power assist tadi ya? Iya. Jadi artinya satu komponen itu sekarang bekerja untuk 3 kepentingan gitu ya? Betul. Berarti lebih advance lagi? Ya. Oke. Otaknya yang merubah atau men-switch ketiga fungsi tersebut ada di starter, generator, control unitnya. Oh.
Itu otak yang Iya. mengontrol semuanya. Jadi starter generator control unitnya kita upgrade, ada fitur power assist-nya sebagai tambahannya. Oke. Nah, sedangkan listriknya itu didapat dari baterai. Baterai. Nah, saya nggak lihat ada baterai khusus buat hybridnya Mas di sini. Dia pakai aki yang ini kan ya, aki yang bawaan motornya berarti. Betul, ya? aki Aki bawaan yang motor. untuk pengisian, untuk pengapian, untuk lampu-lampu segala macam pakai itu sama. Iya, sama. Jadi kita hanya menggunakan satu baterai. Oke, itu yang bikin harganya bisa ditekan ya. Betul. salah Lebih satunya, hemat. Salah satunya. Oke, Mas, kalau aki ini mirip nggak sih sama aki yang dipakai di Frigo, di Vino misalnya, di Mio, sama nggak sih sebenarnya akinya? Sama, kita menggunakan yang kapasitasnya 5,3 ampere hour ya. 5,3 itu lumayan Iya, gede ya. cukup untuk power assist dan juga starting chargingnya sudah cukup. Oke, akinya sendiri gampang tekor nggak? Kalau aki, Yamaha juga sudah memikirkan ya. Kita ada namanya sistem di starter generator control unitnya itu sistem baterai life charging. Baterai life charging. Baterai life charging. Gimana cara kerjanya, Mas? Jadi cara kerjanya dia itu memantau kinerja sepeda motornya setiap 10 menit dia memantau Oke. CSU-nya. Nah, apabila kondisi baterainya sudah mulai drop atau di bawah 12 volt, nah SGCU-nya atau starter generator control unitnya akan otomatis meng-off-kan fitur power assist-nya. Jadi charging dulu. Jadi fiturnya off dulu untuk memberi waktu baterainya di charging dulu. Oke. Jadi bisa jadi waktu kita lagi pakai tiba-tiba power assist-nya mati ya. Betul. Kok nggak bekerja gitu. Iya. Berarti akinya yang lagi ngedrop Betul. ya, harus charging Jadi dulu. kita harus charging dulu. Oke, itu yang bikin awet ya. Baterainya Betul. nggak bakal ngedrop gitu kan. Iya, jadi kita pastikan tetap optimal ya penggunaan baterainya. Ada mode istirahatnya sebentar lah ya. Betul. Jangan Istirahat suruh dulu kerja lah. terus gitu. Mas, mesinnya ini banyak yang nanya juga nih. Mesinnya ini mesin Frigo ya atau mesinnya Vino ya gitu. Bener nggak sih? Mesinnya sama kayak yang Matic Yamaha yang lain nggak sih? Soalnya kalau saya lihat di bagian CVT beda banget nih. Nggak kayak Frigo masalahnya. Ini mesin apa sebenarnya? Bener-bener baru kah atau gimana, Mas? Ini mesin Blue Core generasi terbaru ya. Oke. Atau next generation-nya mesin Blue Core. Nah, kita tambahkan fitur hybrid tadi. Secara spek engine-nya untuk bore dan stroke-nya itu kan sama ya 125 cc. Tapi di sini kita upgrade di bagian crankcase-nya. Crankcase-nya baru. Karena sumbu CVT-nya kita setting lebih pendek. Lebih pendek. Itu berarti kalau CVT-nya lebih kecil berarti isinya kayak V-belt-nya, terus roller apa segala macam beda semua ya? Iya, kita sesuaikan. Oke. Perbedaan juga nggak sih, Mas? Perbedaan apa namanya? Panjang CVT-nya itu kalau dibandingin sama generasinya Vino atau generasinya Frigo, Mas? Panjang CVT-nya lebih pendek ya. Jadi sumbu dari primary pulley-nya sama secondary pulley-nya itu lebih pendek. Oke. Kemudian juga kita ada setting juga di rollernya juga. Rollernya lebih enteng atau lebih berat? Kita setting di lebih berat, jadi 14 gram. Itu malah responnya jadi lebih ini ya, lebih bukanya lebih cepet kan jadinya kan? Betul. Oke. Nah, tujuannya untuk akselerasi dan juga torsi. Jadi yang dikejar tuh akselerasinya ya? Betul. Berarti udah CVT-nya lebih pendek, akselerasinya lebih nendang, plus ada power assist. Betul. Berarti harusnya ini motor agresif banget ya, harusnya lincah ya? Kita torsi. Torsi bawahnya harusnya oke banget ya? Wah, kita kan sama-sama cobain lah, kalau udah dari tesnya ya Mas ya. Nanti kita pengen coba ngerasain kayak gimana nih responnya. Oke. Jadi emang sebenarnya tujuannya arahnya ke tadi ya, ke torsi ya, nyari putaran bawahnya. Akselerasi awal ya. Iya. Nggak bisa dibilang kalau ini mesinnya Frigo sebenarnya ya. Iya, ini next generation-nya mesin Blue Core kita. Jadi pengembangan terbaru ya. Iya, betul. Oke, mantap. Oh iya Mas, saya dengar ada yang baru juga di itunya, di apa namanya, injeksinya. Di injeksinya sekarang kita hadirkan lagi MIQS. Apa aja tuh Mas? Atau Modulate Air Quantity Sensor. Oke. MIQS itu ada 3 sensor ya, yaitu IAPS, IATS, dengan TPS. Oke. Kalau IATS itu kan temperatur sensor. Sensor. IAPS itu kan pressure sensor ya. Iya. Nah, kalau TPS kan throttle position sensor. Jadi artinya dengan sensor yang lebih banyak, harusnya input datanya lebih banyak dan performanya lebih oke ya. Betul. Kalau dibandingin sama mesin Blue Core yang sebelumnya gitu kan, yang dipakai di Frigo. Ya, makanya kita sebut ini next generation mesin Blue Core ya. Nah, berarti mesinnya banyak banget yang berubah ya. Hampir semua berubah sebenarnya ya Mas. Semua settingannya kita rubah. Sama kompresi juga katanya naik Mas. Kompresi naik. Jadi berapa sekarang? Sekarang 11. 11 itu berarti apa minumnya apa berarti bensinnya? Pakai kita sarankan di oktan 92 ya. 92. Ya. Oke, aja sekelas ini ya Pertamax gitu lah ya.
Oke. Apalagi Mas yang baru Mas? Oh iya, hampir kelupa nih. Ini nih. Aki ya Mas ya? Aki sekarang ditaruh di bawah. Iya, taruh di deck. Cuma yang unik biarpun akinya di bawah, posisi kaki itu tetap enak ya. Nggak terlalu nangkring jadi kayak tebel di di decknya gitu kan. Iya, kita setting juga untuk kenyamanan untuk kakinya juga ya. Kalau frame semua baru ya? Rangka? Frame kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya atau Frigo pasti beda ya. Karena kan dia tankinya di bawah ya. Oh iya benar. Kalau si Vasio ini di belakang ya? Di belakang. Dan memanjang ke bawah ya, kalau nggak salah memanjang ke bawah gitu ya? Iya betul. Makanya bisa 5,1 liter. 5,1, gila itu gede banget. Oke, kalau rangka secara dimensi membayangkannya Mas, ini motor sebenarnya lebih gede dari Frigo nggak sih? Atau ini lebih kecil dari Frigo. Frigo ya? Mendekati ke Vino ya. Oh, malah ke Vino ya? Iya. Oke. Dimensinya lebih dekat ke Vino. Nah tuh, banyak yang penasaran kemarin kan, segede apa sih, segede apa? Banyak yang belum bisa membayangkan dimensinya gitu loh. Berarti lebih mirip ke Vino ya daripada ke Frigo ya? Oke. Artinya ya buat cewek-cewek pengendara wanita gitu lebih nyaman pasti karena secara ukuran lebih kecil kan. Mas, satu lagi Mas yang gue penasaran Mas. Bobotnya 95 kilo ya. Enteng banget tuh saya pegang-pegang, saya goyang-goyangin gitu. Terus standar tengah enteng banget. Ya. Nah, ini yang bikin enteng apanya Mas? Kalau saya ngerasain Frigo tuh nggak seenteng ini loh kayaknya. Ya karena tadi sudah saya jelaskan di awal, ini tankinya kan kalau Frigo kan di bawah, otomatis itu ada tambahan frame juga ya untuk pelindung tangki bahan bakar. Yeah. Kemudian di sini juga ada frame tambahan kalau di Frigo. Kalau ini dia tidak ada, jadi lebih ringan dari segi framenya. Terus sama roda Mas, ini peleknya 12 inci diameternya, tapi yang lucu tuh depan belakang ukuran bannya sama ya? Iya, ukuran bannya sama. Tapi itu ya, patahnya beda ya Mas ya? Kembangannya beda ya? Kembangannya iya betul, beda. Pakai Dunlop 110 ya? 110 per 70. Per 70. Iya. Jadi emang profilnya tipis ya, ceper gitu ya? Iya, betul. Kelihatan lebih sporty ya, mantap. Oke teman-teman, kira-kira itu ya. Kita udah jelasin hybridnya, terus injeksinya, mesin juga ternyata beda banget ya kalau dibandingin sama yang versi sebelumnya ya. Luar biasa. The next generation Blue Core engine Yamaha. Berarti artinya kemungkinan besar nanti kalau ada Matic Yamaha yang baru pakai basicnya jangan-jangan ini ya, hybrid lagi gitu kan. Mantap. Jadi pionir di segmen Matic yang low ya. Ya masukin di kategorinya di Classy Yamaha gitu ya. Kita kategori baru Classy Yamaha. Classy Yamaha. Jadi kalau Maxi Yamaha itu identik dengan VVA, kalau Classy itu kayaknya identik dengan hybridnya ini ya. Mesin baru pakai hybrid itu kan. Wih, keren. Mantap. Oke, teman-teman, kira-kira itu ngobrol-ngobrol singkat kita ngomongin beberapa pertanyaan kalian sebenarnya. Saya baca di kolom komentar banyak yang bertanya tentang teknis si Vasio dan sudah dijawab oleh Mas. Yap. Oke. Kira-kira itu, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, dan follow juga Instagram otomotif_tv. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.